Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4126 Seorang pria sejati menyimpan kemampuannya untuk dirinya sendiri. Di depan Aula Takdir, ribuan praktisi bela diri yang mengikuti ujian tingkat pertama semuanya diam-diam memejamkan mata dan memahami makna halus dari 4 makna Juetian. Saat itu, Lin Bai perlahan membuka matanya, dan wajahnya pucat dan lelah. Lin Bai menatap semua seniman bela diri untuk pertama kalinya, tetapi mendapati bahwa hampir tidak ada yang pergi ke 5 tetua untuk memeriksa. Sepertinya tidak ada yang mengerti. Kemudian Lin Bai mengangkat matanya dan melihat pembakar dupa yang menyala di depan 5 tetua, yang merupakan dupa benang yang khusus digunakan oleh 5 tetua untuk menghitung waktu. Dupa benang semacam ini dibuat khusus. Ketika satu terbakar, itu mewakili waktu hari itu. Lin Bai melihat 3 cabang dupa, tetapi terkejut menemukan bahwa bahkan yang pertama tidak terbakar. Dia menatap langit. Saat itu baru senja. Artinya, pada hari pertama pemahaman, Lin Bai menyadari banyak makna 4 Juetian. Adapun yang lain, tampaknya mereka masih dalam proses pemahaman. Lin Bai mengerutkan kening. Ini saatnya untuk memikirkan sebuah masalah. Apakah Anda akan keluar di depan umum dan diuji di depan 5 tetua? Atau terus melakukannya, menunggu seni bela diri lain untuk hampir mengerti, dan kemudian Lin Bai memilih kesempatan yang cocok untuk menguji. Tampaknya tidak ada perbedaan antara keduanya, tetapi sebenarnya, mereka penuh dengan misteri. Lin Bai hanya memiliki 2 atau 3 jam untuk memahami Juetian Siyi, tetapi dia telah memperoleh sedikit. Dia seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi ujian pertama. Namun, sekarang setelah Lin Bai mengikuti ujian, dia jelas merupakan seniman bela diri pertama yang berhasil memahami di lintasan pertama, yang pasti menarik kebencian dan ketidakpuasan banyak orang, terutama para prajurit Hengzhou, yang awalnya memandang rendah para prajurit Lianzhou. Jika Lin Bai memahami 4 ide Jueteng lebih cepat daripada para prajurit Hengzhou, diperkirakan dia akan dianggap sebagai duri dalam daging oleh Liga Hengzhou di masa depan. Inilah yang dipikirkan Lin Bai. Jika Lin Bai terus menunggu sampai seniman bela diri lain sadar, atau setelah beberapa orang lulus ujian tingkat pertama, dia tentu akan kehilangan banyak perhatian. Tunggu sebentar. Kamu baru di sini. Tidak perlu terlalu mencolok. Bagaimanapun, Lin Bai memutuskan untuk menunggu. Lagi pula, sekarang dia berada di dunia iblis, sendirian, dan baru saja datang ke Sekte Iblis Abadi untuk berpartisipasi dalam ujian, jelas bukan pilihan yang baik jika dia menjadi sasaran kritik publik saat ini. Meskipun Wu Yuanlin dan yang lainnya berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan Lin Bai pergi dan memberi pelajaran kepada Lin Bai tetap tidak ingin pamer. Jadi Lin Bai duduk di kasur lipat dan menunggu dengan tenang. Ketika 3 orang lulus ujian, aku akan memeriksanya lagi. Lin Bai menundukkan kepalanya, dan tangannya bergerak. Sebuah kuncup hijau keluar dari bawah alun-alun Aula Tianming. Di bawah kendali pergelangan tangan Lin Bai, kuncup hijau itu berangsur-angsur menjadi pohon kecil, dan kemudian layu. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, hari berikutnya sudah larut malam. 5 tetua yang duduk di panggung tinggi tidak tahan. Mereka menghela nafas dan berkata, menurut penilaian sebelumnya, banyak seniman bela diri akan dapat memahami makna mendalam dari keterampilan kekuatan sihir pada hari pertama. Namun kali ini, 2 hari telah berlalu, dan tidak ada seorang pun yang pulih dari pemahamannya. Bahkan Wu Yuanlin, Qing Qiuyun, Yang Chang, dan yang lainnya yang telah menarik banyak perhatian tidak membuat gerakan apapun. Kakak seperguruan Zhang menggelengkan kepalanya dan mendesah getir. Dia melihat Paman Yan yang memanggil di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan senyum, itu bukan karena seni bela diri dan kekuatan supernatural yang dikirim oleh paman seperguruan Yan terlalu mendalam. Jika orang-orang muda ini dapat memahami 4 makna Juetian dalam 2 atau 3 hari, mereka adalah monster. Tunggu, besok adalah hari terakhir, dan akan ada banyak orang yang bangun. Dalam sekejap, siang hari pada hari ketiga. Satu demi satu, mereka yang memiliki seni bela diri pulih, tetapi melihat bahwa masih ada waktu, jadi mereka terus menutup mata dan mengerti. Klan Iblis Roh Jahat, bangun pada suatu saat di sore hari, menunjukkan warna lelah yang kuat di wajahnya, menundukkan kepalanya dan terkekeh, saya hanya menghafal kata-kata dari 5 kalimat pertama, yang dapat dianggap sebagai pemahaman bulu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi penilaian ini. Klan Iblis ini adalah Qing Qiuyun. Qing Qiu adalah tempat tinggal rubah peri berekor 9 yang tercatat dalam buku-buku kuno.
Orang-orang rubah di kerajaan iblis dan dunia spiritual menganggap rubah peri berekor 9 sebagai leluhur mereka. Oleh karena itu, setelah orang-orang rubah di dunia mengolah bentuk dewasa mereka, mereka mengambil King Qiu sebagai nama keluarga mereka, dan tentu saja, yang lain mengambil Hu sebagai nama keluarga mereka. Begitu King Qiu Yun bangun, biksu iblis di sebelahnya membuka matanya dan saling memandang dengan senyum pahit. King Qiu Yun pertama kali bertanya, "Saudara Yang Chang, bagaimana?" Iblis Siu mencibir, makna dao yang terkandung dalam Jue Tian Siyi terlalu sombong. Saya ingat 4 kalimat pertama, tetapi untungnya, 4 kata ini masih membuatku mengerti sedikit. Kurasa aku bisa lulus ujian pertama. Bagaimana denganmu? Saudara King Qiu. Awan King Qiu berkata sambil tersenyum sedih, sama sepertimu, perbedaannya tidak banyak, seharusnya bisa asal-asalan. Iblis Siu Yang Chang dan keluarga iblis King Qiu Yun mengangkat mata mereka dan menyapu semua seniman bela diri. Mereka terkekeh dan berkata, sepertinya tidak ada yang akan diuji. Hanya kamu dan aku yang memiliki sedikit keyakinan di hati kita. Yang lainnya dari kita tampaknya tidak memiliki apa-apa untuk diraih. King Qiu Yun berkata sambil tersenyum, siapa yang bilang tidak? Ada perubahan tak terbatas dalam 4 makna Jue Tian. Apakah ada sesuatu yang begitu mudah dipahami? Kedua pria itu melihat seluruh pemandangan dan melihat Wu Yuanlin dan Lin Bai. Sepertinya prajurit dari Lianzu telah menyerah dan duduk linglung di kasur lipat. Awan King Qiu menatap Lin Bai, dan melihat yang terakhir duduk di kasur lipat, melihat ke tanah, matanya terganggu, dan dia tampak bosan. Lianzu telah jatuh bangun dalam beberapa tahun terakhir, dan hanya sedikit yang layak mendapat perhatian. Jelas, dia sangat pintar dan tahu bahwa dia tidak bisa mengerti, jadi dia tidak akan membuang-buang waktunya. Magic Siu Yang Chang mendengus dingin dan tertawa. Alasan mengapa mereka memperhatikan Lin Bai adalah karena provokasi Wu Yuanlin membuat banyak orang teringat pada prajurit dari Lianzu. Waktu hampir habis. Ayo kita pergi dan mengikuti ujian. Kalau tidak, jika mereka tidak mengerti, mereka akan mencobanya. Akan terlalu ramai saat itu. King Qiu Yun dan Yang Chang saling memandang, berdiri berdampingan dan pergi ke panggung tinggi. Dengan gerakan King Qiu Yun dan Yang Chang, semua prajurit di aula itu semua melihat ke arah kedua orang itu dan berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada yang benar-benar memahaminya? Sialan. Lao Su menghabiskan pikiran dan jiwanya, tetapi dia tidak mengerti apapun. Bagaimana mereka menyadarinya? Apakah ada bakat yang lebih baik daripada Lao Zi di dunia ini? Sialan, aku harus mencoba. Ketika banyak orang melihat King Qiu Yun dan Yang Chang pergi untuk diperiksa, mereka menjadi tidak sabar. Lin Bai melihat kedua orang itu bergerak, segera tersenyum, telah menunggu selama 3 hari, dan akhirnya seseorang akan diuji. Bab 4127 melewati level pertama. Ketika kelima tetua melihat King Qiu Yun dan Yang Chang berjalan berdampingan, mereka langsung bersemangat. Setelah itu, kedua tetua itu menunjukkan tangan mereka. Lin Bai juga memperhatikan dengan seksama ke panggung tinggi, ingin tahu seberapa banyak King Qiu Yun dan Yang Chang benar-benar mengerti. King Qiu Yun dan Yang Chang menahan napas dan menyesuaikan kekuatan spiritual mereka. Setelah beberapa saat, mereka memancarkan vitalitas yang kuat dari mereka, seperti kuncup hijau bumi, menatap langit, matahari, dan bulan. Hanya itu. Lin Bai mengerutkan kening. Lin Bai berpikir bahwa keduanya tidak akan lulus ujian. Namun, dia melihat Jue Tian Siyi, milik King Qiu Yun dan Yang Chang. Setelah itu, kelima tetua mengangguk dan tampak cukup puas. Lin Bai tercengang, hanya itu. Apakah kalian masih mengangguk? Masih puas? Kemudian dia mendengar kata-kata dari kelima tetua, meskipun terlihat sangat mudah, dan tidak ada niat tahu di dalam, itu hampir tidak lulus. Pergi dan tunggu. Setelah tengah malam nanti, kalian akan memasuki jalur kedua dengan petugas bea cukai lainnya. Terima kasih, tetua. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pergi ke satu sisi dan menunggu. Seluruh hadirin tercengang. Ya, gila, apakah ada yang benar-benar lulus? Kedua orang ini luar biasa. Jika mereka dapat memahami 4 makna Jue Tian, AA mereka akan sangat dihargai di masa depan. Saya harus bekerja lebih keras. Saya tidak punya banyak waktu. Banyak seniman bela diri mendapatkan kembali pikiran mereka dan jatuh ke dalam pemahaman terkonsentrasi lagi. Lin Bai menyeringai pahit. Dia duduk di futon dan tidak bergerak dengan ringan. Dia sedang menunggu seniman bela diri lainnya untuk menguji.
Segera, banyak prajurit maju untuk menguji, sekitar ratusan dari mereka, tetapi semuanya gagal kecuali Qing Qiuyun dan Yang Chang. Untungnya, waktu penilaian belum berakhir. Setelah mereka gagal, mereka kembali ke futon dan terus memahami. Wu Yuanlin telah lulus. Ketika Lin Bai sedang bosan, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak. Lin Bai mendongak dan melihat Wu Yuanlin berdiri di depan kelima tetua dengan wajah pucat. Kelima tetua itu juga mengangguk sambil tersenyum dan memintanya untuk menunggu. Wu Yuanlin pergi ke satu sisi dan berbicara serta tertawa dengan Qing Qiuyun dan Yang Chang. Dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Arti dari kata-katanya adalah dia tidak bisa berhenti mengerti. Setelah Wu Yuanlin lulus ujian, beberapa orang lagi lulus ujian dengan enggan. Sudah hampir tengah malam. Jika ditunda, diperkirakan banyak orang akan mencoba mengujinya. Jika terlalu banyak orang, akan ramai. Lin Bai berdiri dari putuan, melangkah ke panggung tinggi, dan mendatangi kelima tetua. Ia menundukkan tangannya dan memberi hormat, pengertianku belum banyak. Silakan tanyakan kepada kelima tetua. Oh, apakah dia pendekar dari Lianzu? Siu sihir Yang Chang mengerutkan kening dan berkata. Qing Qiuyun juga mengerutkan kening diam-diam. Ia dan Yang Chang menemukan bahwa Lin Bai telah hidup kembali dan tidak dalam proses pemahaman. Mereka mengira Lin Bai telah menyerah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai datang untuk diuji. Wu Yuanlin tersenyum meremehkan, aku telah melihatnya bangun, belum mengerti, jelas-jelas ingin meninggalkan dirinya sendiri, sekarang datang, ingin memancing mata. Lihatlah. Dia pasti tidak mengerti apa-apa. Dia akan jatuh terguling-guling karena malu. Wu Yuanlin menatap Lin Bai dengan mencibir, tetapi tidak memanggil Lin Bai. Ia memegang lengannya dan menunggu untuk melihat Lin Bai mempermalukan dirinya sendiri. Kelima tetua mengangguk sedikit, tunjukkan apa yang telah kau pelajari. Ya, tubuh Lin Bai penuh dengan kekuatan spiritual dan makna moral. Kemudian tubuh Lin Bai dipenuhi dengan kabut hijau tebal, yang mengandung vitalitas yang sangat kuat. Kelima tetua saling memandang, mengangguk sedikit, hampir saja melewatinya, menunggu di samping. Terima kasih, tetua. Lin Bai mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Sekarang Jue Tianxi hanyalah hasil dari pengekangan yang disengaja oleh Lin Bai setelah melihat Jue Tianxi dari seniman bela diri lainnya. Jika Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menyebarkan 4 makna Jue Tian, dia akan dapat memenangkan seluruh pengadilan dengan gagasan awal musim semi. Kekuatan Bai terlalu banyak untuk menarik perhatian. Lin Bai pergi ke satu sisi dan berdiri di sudut. Wu Yuanlin mendengus, aku tidak tahu bagaimana kamu dulu bisa melewati celah itu. Untungnya, celah pertama telah kacau, dan yang kedua adalah celah kata pertarungan. Kamu mungkin terbunuh. Sekarang kamu sudah melewati tahap pertama, dan tahap kedua tidak akan begitu kacau. Ketika suara sarkastis Wu Yuanlin terdengar, Lin Bai menutup telinga dan tersenyum dingin. Di tingkat pertama, Wu Yuanlin tidak mengalami kesulitan dengan rambut Lin Bai, karena dia harus memahami Jue Tianxi dalam waktu singkat, jadi dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun di tingkat kedua, tidak seberuntung itu. Orang-orang lainnya tidak tergerak melihat Lin Bai lulus ujian. Tampaknya sulit untuk lulus ujian pertama, tetapi sebenarnya, orang-orang yang lulus ujian tahu bahwa kelima tetua telah melepaskan air dalam jumlah besar. Kalau tidak, dengan pemahaman mereka tentang Jue Tianxi, belum lagi sebagai pemula, mereka bahkan tidak dapat menghitung bulu, tetapi kelima tetua tetap lulus. Qing Qiuyun dari keluarga iblis mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Matanya penuh perhatian, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Lin Bai. Dia berdiri diam. Segera, tengah malam, dan saudara seperguruan Zhang, salah satu dari 5 tetua, berteriak keras, waktunya telah tiba. Semua orang seni bela diri bangun dan mengantre untuk pemeriksaan. Jika mereka gagal lulus pemeriksaan, mereka akan dihukum sebagai kegagalan. Apakah sudah waktunya? Bagaimana otakku bisa diuji sepanjang hari? Tetua, bisakah kamu meluangkan waktu? Banyak wajah seni bela diri menunjukkan warna putus asa untuk dikatakan. Namun, kelima tetua itu jelas tidak memberi mereka terlalu banyak waktu dan mendesak seorang pendekar untuk datang mengikuti ujian. Pada akhirnya, hanya 72 orang yang lulus ujian pertama. Selain Lin Bai, Qing Qiuyun, Wu Yuanlin, Yang Chang, dan yang lainnya, mereka semua lulus ujian dengan cara yang berbahaya dan membahayakan dengan syarat kelima pemimpin melepaskan air dalam jangkauan yang luas.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para seniman bela diri yang lulus ujian kemudian semuanya bingung, dan mereka tidak tahu mengapa mereka bisa lulus ujian. Kakak seperguruan Zhang menoleh ke belakang. Ada 72 orang yang lulus ujian dan mengangguk sedikit, 72, bagus, bagus, hampir cukup. Jika ribuan orang mengikuti ujian dan hanya 2 atau 3 yang lulus ujian, diperkirakan akan dikatakan bahwa tokoh sekte iblis abadi adalah pengganggu besar. Baiklah, aturlah agar mereka naik ke tingkat kedua. Segera, di bawah pengaturan kakak seperguruan Zhang, semua orang yang lewat mengikuti sesepuh lainnya untuk meninggalkan Aula Tianming dan pergi ke tingkat kedua Douzi Pass. Bab 4128 Mutiara Ajaib. 72 pengikut Bea Cukai diikuti oleh seorang tetua meninggalkan Aula Tianming. Lin Bai diam-diam mengikuti akhir tim, yang agak tidak mencolok. Wu Yuanlin, Yang Chang dan Qing Qiuyun berada di garis depan. Bagaimanapun, mereka bertiga telah melewati lintasan pertama. Tidak diragukan lagi, mereka adalah eksistensi yang paling memukau dalam penilaian ini sejauh ini. Tidak jauh dari Aula Tianming, mereka mengikuti tetua itu ke gunung yang dalam dan hutan tua, menekan kepala awan, dan jatuh di depan paviliun yang tenang di gunung yang dalam. Di depan loteng, sudah ada sekelompok tetua berjanggut abu-abu yang menunggu di sini. Setelah mendarat, saudara seperguruan senior yang lebih tua memimpin dalam tinju dan berkata, "Saudara seperguruan senior Li, orang-orang di belakangku adalah semua seniman bela diri yang telah lulus ujian tingkat pertama hari ini, dan kemudian aku akan memberikannya kepada saudara seperguruan senior." Di depan sekelompok tetua di depan paviliun, seorang lelaki tua berjubah ungu menyapu matanya dan mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kabar kedua orang ini?" Tetua itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Paman Yan mabuk dan melakukan kesalahan. Yang seharusnya dia kirim adalah Liu Hegong, tetapi yang dia kirim adalah Jue Tianxi. Orang-orang ini baru bisa lulus setelah kita sengaja mengeluarkan air. Jika kita membuat sedikit kesulitan, diperkirakan tidak banyak orang yang bisa lulus ujian hari ini." Apa? 4 makna surga. Kakak seperguruan Li begitu ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, "Baiklah, mari kita serahkan kepada kami selanjutnya." Seketika, kakak seperguruan Li melangkah maju dan berkata dengan suara lantang, "Pertama-tama, selamat karena telah lulus ujian tingkat pertama, lalu tingkat kedua. Tingkat kedua dari Douzi Pass dan tingkat ketiga dari Tiangong Pass saling terkait." Saat dia berbicara, kakak seperguruan Li menatap awan-awan dengan lambaian lengan bajunya yang besar. Ketika orang-orang mendongak, mereka melihat bahwa awan-awan itu tersebar di puncak gunung paling atas di antara gunung-gunung, memperlihatkan istana yang megah, seperti kediaman para dewa. Tingkat kedua dimulai, kalian semua bisa datang untuk mendapatkan manik-manik ajaib khusus. Ketika kalian mendaki puncak gunung dan melangkah di anak tangga ketiga di depan Tiangong, kalian akan lulus ujian tingkat ketiga. Pada saat yang sama, kami akan menguji manik-manik ajaib khusus di tangan kalian sebelum melewati Tiangong Pass. Selama kamu memiliki lebih dari 5 manik ajaib di tanganmu, kamu bisa lulus ujian. Apakah kamu mengerti? Lin Bai berdiri di ujung kerumunan, tetapi kata-kata tetua itu terdengar jelas olehnya. Menurut perkataan tetua, tingkat kedua dan tingkat ketiga saling terkait. Setelah menerima manik-manik ajaib dari paviliun, semua seniman bela diri yang mengikuti ujian dapat memasuki gunung yang dalam dan mendaki istana surgawi sepenuhnya. Sebelum istana surgawi, saat menaiki tangga ketiga, para tetua akan memeriksa manik-manik ajaib di tangan setiap prajurit di tangga ketiga. Untuk lulus tingkat kedua, Anda memerlukan 10 manik-manik ajaib sebagai bukti. Melalui lintasan ketiga lintasan Tiangong, Anda perlu menaiki anak tangga ketiga. Artinya, setelah menerima manik-manik ajaib, semua seniman bela diri yang mengikuti ujian harus berusaha sekuat tenaga untuk bersaing memperebutkan manik-manik ajaib dalam perjalanan menuju puncak gunung. Jika tidak, jika mereka pergi ke puncak gunung tanpa 5 manik-manik ajaib di tangan mereka, mereka tidak akan dapat melewati tingkat kedua bahkan jika mereka menaiki tangga ketiga. Semua peserta ujian menundukkan kepala dan merenung sebentar, mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jika kau mengerti, kau bisa datang dan mengambil manik-manik ajaibmu. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa akan ada banyak lawan di jalur Douzi. Kau tidak hanya perlu khawatir tentang apakah para prajurit di sekitarmu akan merebut manik-manik ajaibmu, tetapi juga khawatir tentang apakah akan ada prajurit lain di pegunungan.
Kakak seperguruan Li berkata dengan senyum misterius, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, ada banyak murid dalam sekte iblis abadi di pegunungan. Mereka semua telah menerima misi. Selama manik-manik ajaib di tanganmu diambil oleh mereka, mereka dapat menggunakan manik-manik ajaib untuk menukar pil untuk sekte tersebut. Selain itu, aku juga memberi tahumu bahwa, manik-manik ajaib, adalah mata uang utama yang beredar di sekte iblis abadi. Di masa depan, kau akan membutuhkan manik-manik ajaib untuk berlatih di sekte iblis abadi, dan semua keterampilan, harta, batu roh, dan obat-obatan ajaib yang kau butuhkan terkait erat dengan manik-manik ajaib. Karena itu, jika kau dapat menangkap lebih banyak manik-manik ajaib saat ini, itu akan sangat bermanfaat bagi latihanmu di sekte iblis abadi di masa depan. Saat dia berbicara, Tetua Li mengeluarkan tas penyimpanan dan menemukan manik-manik hitam seperti giok seukuran jari, tetapi seluruh tubuhnya cerah dan bersinar, seperti permata. Semua prajurit di tempat kejadian berbaris dengan tertib untuk mendapatkan manik ajaib dari Tetua Li. Begitu juga Bai Lin. Sambil memegang manik ajaib itu, Lin Bai melihatnya di telapak tangannya. Itu tidak jauh berbeda dari manik-manik kaca biasa, tetapi juga berbeda. Lin Bai menemukan bahwa ada susunan kecil manik-manik ajaib di manik-manik ajaib, yang menyerap kekuatan langit dan bumi sepanjang waktu. Semakin kuat warna hitam di dalam manik ajaib, semakin kuat kekuatan spiritual di dalam manik ajaib itu. Susunan di dalam manik ajaib itu benar-benar dapat menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Dengan kata lain, manik ajaib itu dapat diolah. Sayang sekali kekuatan spiritual yang tersimpan dalam manik ajaib itu terlalu sedikit. Akan lebih baik jika lebih banyak lagi. Setelah lama memandanginya, Lin Bai menyimpan manik ajaib itu. Pada saat itu, perkataan Tetua Li terdengar lagi, ambil manik ajaib itu dan kau dapat mendaki gunung. Silakan, kami akan menunggumu di depan istana surgawi. Dengan itu, Tetua Li dan puluhan tetua lainnya dalam sekejap menghilang di depan paviliun, hanya menyisakan para penguji yang kebingungan. Untungnya, Lin Bai mendongak dan melihat istana surgawi berdiri di puncak gunung melalui dedaunan yang tebal. Bagaimanapun, dia juga memiliki tanda arah. Pasti benar untuk berjalan menuju istana surgawi. Kuas-kuas pada saat setelah banyak tetua pergi, mereka yang mengikuti ujian melintas dan menghilang dalam kegelapan. Kepergian tetua itu menandakan dimulainya ujian. 5 manik ajaib diperlukan untuk lulus tingkat kedua. Tidak diragukan lagi, akan lebih menguntungkan jika merampas manik-manik ajaib di tangan mereka yang berpartisipasi dalam ujian. Oleh karena itu, mereka pergi lebih dulu, dan tidak ada yang ingin menjadi sasaran kritik publik. Wajah Lin Bai tenggelam, langkahnya mundur sedikit dan menuju kegelapan. Sekarang sudah larut malam, embun malam tebal, bulan tergantung tinggi, cahaya bulan putih menabur di pegunungan, membawa sedikit kesejukan. Saudara Lianzu, harap tunggu. Ketika Lin Bai siap untuk mulai menuju puncak gunung, suara seorang pria yang lembut datang dari belakang. Alis Lin Bai menyipit, sebenarnya Qing Qiuyun dan Yang Chang dua orang berjalan berdampingan. Qing Qiuyun mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saudara ini, di Qing Qiuyun berikutnya, namaku Yang Chang. Penilaian tingkat kedua sudah dimulai. Anda pasti sudah mendengar aturannya dengan jelas. Tingkat kedua sebenarnya adalah membiarkan kita saling membunuh. Untuk memastikan bahwa kita semua dapat lulus ujian dengan lancar, aku ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan tim dan pergi ke puncak gunung bersama-sama. Kita bertiga akan dapat bertarung bersama, apakah kita bertemu dengan seniman bela diri atau saudara bela diri yang lebih tua dari sekolah dalam? Bagaimana menurutmu? Tanya Qing Qiuyun sambil tersenyum. Bab 4129 level kedua dimulai. Qing Qiuyun, yang berusia awal 20-an, mengenakan kemeja panjang khas sastrawan, memegang kipas lipat, dengan senyum cerah dan wajah yang tampan. Yang Chang, yang berada di sampingnya, memiliki tubuh yang besar, dan dipenuhi dengan amarah yang tak tertahankan. Wajahnya tegas dan fitur wajahnya ganas. Dia adalah model yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Kedua pria itu datang, dan Qing Qiuyun membuka undangannya sambil tersenyum. Sebaliknya, Lin Bai melihat Yang Chang di sampingnya dengan wajah datar dan wajah datar. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku terbiasa sendirian. Lin Bai pertama-tama mengepalkan tinjunya dan kemudian dengan sopan menolak. Meskipun dia datang ke dunia iblis, Lin Bai masih memiliki beberapa penolakan terhadap klan iblis dari lubuk hatinya. Bagaimanapun,
Di tanah kuno, dia telah bertarung dengan klan iblis begitu lama, yang membuatnya sulit baginya untuk melepaskan keterasingan antara dirinya dan klan iblis. Jika orang lain datang untuk mengundang rekan, mungkin Lin Bai akan setuju. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengangguk dan tersenyum, berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Kakak, kakak. King Qiuyun tidak menyerah dan memanggil 2 kali. Yang Chang bersenandung dingin, lupakan saja, kakak King Qiu, kami tidak bersedia pergi bersama kami, jadi jangan memaksanya. Selain itu, orang ini adalah seorang pejuang Lianzu. Kakak seperguruan senior yang menghalangi jalan di gunung malam ini, dan diperkirakan ada juga pejuang Liga Hengzu. Jika kita menariknya untuk pergi, mungkin kita akan dibenci oleh Liga Hengzu. Selain itu, kakak King Qiu, mengapa kamu harus menariknya ke atas? Apakah kamu pikir sulit untuk mencapai puncak gunung dengan cara kamu dan aku? Apakah sulit untuk memenangkan 5 manik ajaib? Melihat Lin Bai telah menghilang dalam kegelapan, King Qiuyun menghela nafas, baiklah, lupakan saja, kakak Yang Chang. Saya pikir orang ini luar biasa. Jika kita bertemu dengannya di gunung, ingatlah untuk tidak bertarung dengannya, jika tidak, saya pikir kita akan menderita. Yang Chang mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Kau tidak berpikir kita adalah lawannya? Hahaha, saudara King Qiu, jika kau bertemu dengannya di pegunungan, kau tidak perlu melakukannya. Aku bisa menekannya sendiri. Kau tidak bisa melakukannya. Katanya dengan senyum misterius. Yang Chang menatap, tampaknya telah terpancing, marah. Semua prajurit yang ikut ujian tidak ingin berkelahi di depan paviliun, jadi mereka semua mengambil langkah pertama ke pegunungan, dan masing-masing memilih tempat yang menguntungkan bagi mereka untuk menyergap, menunggu mangsa datang. Ketika Lin Bai melangkah ke gunung, hampir semua prajurit lainnya telah menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Lin Bai mendongak dan menatap istana yang megah dan luar biasa di atas langit lalu berjalan ke arah istana peri. Ketika Lin Bai berjalan di hutan dan dalam kegelapan di sampingnya, sesekali beberapa sosok melintas. Beberapa bahkan berhenti dan mengikutinya untuk waktu yang lama. Tampaknya Lin Bai tidak mudah terprovokasi, jadi dia mundur. Tidak bertemu lawan, Lin Bai dengan tertib menuju puncak gunung. Namun, Lin Bai merasa bahwa dia masih di tempat yang sama. Aneh, sepertinya aku baru saja melewati sini. Apakah ada susunan yang dipasang oleh Sekte Iblis Abadi di gunung ini? Lin Bai mengerutkan kening dan melihat ke pohon tua di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan meninggalkan tanda di pohon itu. Kemudian dia terus berjalan. Sesaat kemudian, Lin Bai kembali ke sini lagi. Melihat tanda pedang di pohon tua itu, dia memastikan bahwa dia ada di tempat itu. Diperkirakan kamuflase semacam ini tidak berasal dari iblis abadi. Jika Sekte Iblis Abadi memasang susunan di pegunungan, itu tidak akan begitu kikuk. Kalau begitu, itu sederhana. Itu tidak diatur oleh Sekte Iblis Abadi, atau oleh penguji seni bela diri, atau oleh murid-murid dalam yang bersembunyi di pegunungan. Lin Bai berhenti dan tidak melanjutkan. Lapisan cahaya hitam perlahan muncul di tubuhnya. Dia berkata dengan suara dingin, karena kamu telah mengatur susunan dan menungguku memasuki susunan, sekarang aku berada di dalam susunan, kapan kamu berniat menyerang? Suaranya menurun, dan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Ketika Lin Bai hendak melanjutkan berbicara, tawa suram datang dari hutan, hei, aku ingin mengandalkan susunan ini untuk menghabiskan sebagian pikiranmu, tetapi aku tidak menyangka kamu menemukan petunjuknya secepat ini. Sekarang setelah kamu menemukannya, serahkan manik ajaib itu, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini. Tetua itu tidak menjelaskan dengan jelas bahwa kamu tidak dapat membunuh orang di pegunungan. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Kamu dapat menyelamatkan hidupmu jika kamu menyerahkan manik ajaib itu. Lin Bai mencibir di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, Lin Bai tiba-tiba melintas dan pergi ke hutan dan bergegas ke barat laut. Di barat laut, ada seorang pria parubaya bersembunyi di balik rimbunnya pohon tua. Ia menatap Lin Bai dengan senyum muram di wajahnya. Pada saat itu, pria parubaya itu merasa bahwa semuanya ada di tangannya, tetapi tiba-tiba ia melihat Lin Bai datang ke arahnya dengan cepat. Pada saat ini, ia terkejut, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ia bisa tahu di mana aku berada? Pria parubaya itu sangat terkejut, tetapi Lin Bai telah tiba di depan pohon, kelima jarinya mengepal, dan tinjunya menghantam mahkota pohon.
Pria parubaya itu mengambil langkah pertama untuk terbang keluar, dan hantaman itu membuat seluruh mahkota pohon patah dan daun-daun yang patah beterbangan di langit. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa melawan. Ombak menyapu pasir. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah, dan saat dia meninggalkan mahkota pohon tua itu, dia melancarkan serangan ke Lin Bai. Kekuatan seperti ombak yang menyapu pasir bergulung masuk dan menghantam Lin Bai. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri. Lin Bai Leng Ham, jangan bersembunyi, jangan menghindar, biarkan kekuatan ini mengenai dada. Wuxing Daoti Lin Bai telah dikultivasikan ke tahap awal, dan hampir mustahil untuk menemukan lawan di alam yang sama. Satu pukulan pria parubaya ini, bergulung seperti gelombang kekuatan, tidak hanya tidak melukai Lin Bai, sebaliknya, saat mengenai Lin Bai, tiba-tiba hancur. Apakah kau seorang fisik? Pria parubaya itu berseru kaget, dan segera mundur. Tetapi saat ini, Lin Bai tidak lagi memberinya kesempatan. Dia melangkah maju dan mendorongnya ke langit dengan satu tangan. Kekuatan yang deras menjatuhkan pria itu ke tanah, membuat mulutnya memuntahkan darah. Kemudian Lin Bai mendarat dan muncul di sampingnya, apa yang kau katakan padaku, aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Jika kau memberiku manik ajaib itu, kau bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Wajah pria parubaya itu pucat. Ketika dia melihat Lin Bai, matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit muda itu akan memiliki kekuatan yang begitu dalam. Bagus, bagus, kau menang, aku berikan padamu. Pria parubaya itu mengeluarkan manik ajaib dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Setelah memeriksa, Lin Bai mengambil manik ajaib itu, singkirkan formasimu dan keluar dari sini. Terima kasih banyak. Jika pria parubaya itu mendapat amnesti, dia bangkit dari tanah, menyingkirkan formasi dan segera pergi. Ketika formasi itu mundur, Lin Bai mendengar gerakan keras dari seluruh gunung. Hampir di mana-mana di pegunungan, ada pertarungan sengit. Bab 4130 naiklah ke gunung untuk melawan harimau. Baru saja terperangkap dalam susunan dharma milik pria parubaya dan terisolasi dari dunia luar, Lin Bai tidak merasakan intensitas gunung itu. Pada saat itu, ketika susunan itu ditarik, Lin Bai merasakan apa yang terjadi di gunung itu, dan dia tidak bisa tidak terlihat pucat. Hampir di seluruh gunung, terjadi pertarungan sengit di mana-mana. Itu adalah malam yang gelap, tetapi separuh langit diterangi oleh cahaya ajaib. Dari waktu ke waktu akan ada ledakan gemuruh yang mengguncang bumi. Begitu hidup. Lin Bai berdiri di hutan, terkekeh, melangkah keluar, dan terus berjalan menuju puncak gunung. Di bawah puncak gunung, ada sekelompok seniman bela diri berkumpul di sini. Orang-orang ini berdiri di malam hari, dan mereka sangat tinggi. Kekuatan kultivasi mereka penuh dengan mereka, seperti para dewa di malam hari. Apakah kamu siap? Siap, saudara seperguruan Wu. Terima kasih kepada saudara seperguruan Wu, harta karun yang diberikan oleh Liga Hengzu, Panji 10.000 formasi, telah menutupi seluruh area di atas lereng gunung. Dengan begitu banyak formasi yang diselimuti di sini, hanya ada satu cara bagi para seniman bela diri ini untuk naik gunung, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kita akan menunggu mereka di sini di ujung jalan. Hahaha. Hahaha, kita akan menjadi kaya kali ini. Di antara lebih dari 10 seniman bela diri, mereka adalah murid-murid dalam yang menunggu di pegunungan. Yang pertama adalah seorang prajurit di Liga Hengzu, juga bernama Wu. Menurut jumlah orang yang mengikuti penilaian di masa lalu, level pertama tidak akan terlalu sulit. Seharusnya ada lebih dari 500 orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Lebih dari 500 orang, itu lebih dari 500 manik-manik ajaib. Ini bukanlah pendapatan yang sedikit. Ya, bahkan jika kita menyingkirkan manik-manik ajaib dari prajurit Hengzu kita, jumlahnya lebih dari 400, cukup bagi kita untuk meraup untung besar. Kelompok prajurit dari Liga Hengzu ini berkata dengan penuh semangat. Kakak seperguruan Wu berkata dengan suara dingin, baiklah, mari kita tetap bersemangat. Kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan ini dengan mudah. Di masa depan, kita tidak akan meninggalkan manik-manik ajaib pada kita semua kecuali prajurit dari Hengzu dan mereka yang sangat memperhatikan mereka. Ya, kakak seperguruan Wu. Kerumunan itu menanggapi dengan penuh semangat. Pada saat ini, sekelompok pria seni bela diri datang ke murid-murid dalam dari jalan gunung dan berteriak dengan penuh semangat, kakak, ini aku.
Kakak seperguruan Wu mengerutkan kening dan tertawa, apakah itu Yuanlin? Ayo naik. Wu Yuanlin, dengan sekelompok pria seni bela diri, berlari ke kakak seperguruan Wu. Dia bersemangat dan berkata sambil tersenyum, Wu Yuanlin sudah bertemu dengan saudara-saudaraku di keluargaku, dan aku sudah bertemu dengan semua saudara senior di dalam. Kakak seperguruan Wu berkata sambil tersenyum, Yuanlin, aku mendapat kabar dari Xiang Wen. Aku tahu kau akan mengikuti ujian hari ini. Wu Yuanlin berkata sambil tersenyum, aku juga tahu bahwa saudara-saudara klan hari ini akan membawa prajurit kita dari Liga Hengzu untuk mengawasi pertempuran di lintasan kedua, jadi kami tidak membuang-buang waktu di kaki gunung, jadi kami langsung naik gunung. Kakak, aku hanya punya satu manik ajaib, jadi aku tidak bisa lulus ujian. Kakak seperguruan Wu berkata, jangan khawatir. Ketika prajurit lain datang ke sini, aku akan meminta mereka untuk menyerahkan manik-manik ajaib dan memberikannya kepadamu terlebih dahulu, sehingga kau bisa lulus ujian. Wu Yuanlin berkata sambil tersenyum, terima kasih, kakak. Terjadi pertempuran sengit di hutan di kaki gunung. Setelah Lin Bai mengalahkan seorang pendekar, pihak lain segera mengeluarkan manik-manik ajaib dari tas penyimpanan, dan berkata, aku sudah mendapatkan 4 manik-manik ajaib. Aku ingin mendapatkan manik-manik ajaib terakhir darimu, tetapi aku tidak menyangka akan menendangnya ke pelat besi. Kamu memiliki kultivasi yang mendalam. Aku tidak sebanding. Aku bersedia menyerahkan 2 manik-manik ajaib untuk seumur hidup. Dalam perjalanan, Lin Bai mengalahkan pria parubaya yang menggunakan formasi, dan kemudian mengalahkan 2 pendekar lainnya dan memenangkan 4 manik-manik ajaib. Sekarang pendekar itu menyerahkan 2 manik-manik ajaib, jumlah Lin Bai sudah cukup. Baiklah. Lin Bai langsung setuju, pihak lain menyerahkan 2 manik-manik ajaib, berbalik dan pergi dengan cepat. Dia mengambil 2 manik-manik ajaib dan mengeluarkan 4 manik-manik ajaib lainnya dari tas penyimpanan. Setelah memeriksa dengan saksama, Lin Bai memastikan bahwa dia benar, sekarang aku memiliki 6 manik-manik ajaib. Aku telah lulus ujian tingkat kedua, jadi aku tidak akan membuang-buang waktu. Langsung pergi ke istana surga di puncak gunung. Dengan kultivasi Lin Bai saat ini, hampir tidak ada kesulitan dalam ujian tingkat kedua. Jangan katakan bahwa dia bertemu dengan seni bela diri di alam yang sama. Bahkan jika dia bertemu dengan prajurit di Jiuji Daojing, Lin Bai tetap tidak takut. Sebelum dia mengikuti ujian, Lin Bai menebak bahwa rintangan yang paling mungkin adalah level pertama dan ketiga. Sedangkan untuk Lin Bai, tidak ada kesulitan di level kedua. Berjalan melalui hutan, Lin Bai memanjat gunung dengan cepat. Di pintu masuk celah gunung, saya bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian hitam yang menunggu. Melihat Lin Bai datang, dia bertanya, berapa banyak manik-manik ajaib yang kamu miliki? Jangan salah paham. Saya hanya bertanya dengan santai. Jika kamu mendapatkan 5 manik-manik ajaib, saya akan melepaskanmu. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, mengapa? Mengapa kamu membiarkanku pergi ketika aku mendapatkan 5 manik-manik? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, hei, mereka yang bisa mendapatkan 5 manik ajaib bukanlah orang biasa. Aku tidak perlu pergi ke mulut harimau untuk mendapatkan makanan. Lagi pula, aku hanya butuh manik ajaib terakhir. Sambil berbicara, orang tua itu membuka tangannya dan memperlihatkan 4 manik ajaib. Lin Bai tersenyum, orang tua itu masih pintar. Dia tahu bahwa orang yang bisa memenangkan 5 manik ajaib harus memiliki cara yang kuat, yang dapat dianggap sebagai tunggul. Lin Bai tidak ingin membuang waktu lagi. Dia hanya menunjukkan 6 manik ajaibnya. Orang tua itu melihatnya dan segera menyingkir. Lin Bai berjalan dengan waspada dan langsung menuju puncak gunung. Namun, setelah berjalan lama, dia tidak mengetahui bahwa tangan orang tua itu benar-benar melawan Lin Bai. Orang-orang ini pintar. Lin Bai tidak banyak bernostalgia, berjalan setengah jalan ke atas gunung dan langsung menuju puncak gunung. Tiba-tiba, ketika Lin Bai berjalan setengah jalan ke atas gunung, dia merasakan susunan Dharma jatuh di hutan di kedua sisi. Selain itu, susunan ini tidak berada di satu tempat, mereka adalah satu bagian, seperti jaring besar. Susunan tersebut saling berhubungan erat. Begitu mereka melangkah ke dalam suatu susunan, mereka akan menyebabkan serangkaian operasi susunan. Itu adalah kelompok susunan yang luar biasa. Itu tidak seharusnya diatur oleh pemeriksa bela diri. Itu seharusnya diatur oleh murid-murid dalam. Lin Bai memeriksa dengan saksama, tetapi dia tidak melangkah ke dalam susunan.
Sebaliknya, dia menemukan bahwa orang-orang yang mengatur susunan itu sengaja meninggalkan cara untuk hidup. Tidak ada susunan di jalan ini, dan jalan itu langsung menuju ke puncak gunung. Berdiri di jalan gunung, Lin Bai melihat ke puncak istana gunung di ujung depan, dan matanya menyipit, ini untuk menunggu kita melemparkan diri kita ke dalam jaring. Hanya ada satu jalan gunung yang tersisa sebagai jalan hidup. Jika Anda ingin mencapai puncak gunung, Anda harus mengikuti jalan ini. Jika tidak, jika Anda melangkah ke dalam susunan di sekitarnya, akan mudah untuk masuk dan sangat sulit untuk keluar. Tidak sulit bagi Lin Bai untuk melihat bahwa ini adalah lubang api yang dibuat oleh para murid dalam. Selain itu, para penguji tahu bahwa itu adalah lubang api, dan mereka harus melompat masuk dengan sukarela. Jika tidak, tidak akan ada jalan lain untuk pergi.